Kita menutup rangkaian tema bulan ini, saudara-saudara, Golden Rule, peraturan emas. Kita akan membaca Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 4, ayat 18 sampai 19. Lukas pasal 4, ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Saudara-saudara, saya punya teman gembala. Ya, teman saya gembala ini pintar cari dana sesungguhnya, saudara. Tapi sayangnya ada sayangnya ya. Sebetulnya dana itu mestinya kalau orang dikenal sebagai pendeta, saya cari dana. Contohnya ketika di Slogohimo ya, cari dana untuk pembelian tanah. Berarti kan itu saya dikenal orang pendeta cari dana untuk tanah gereja. Ya berarti kan tanah itu menjadi milik gereja ya. Tapi sayangnya saudara, kepandaiannya mencari dana ini digunakan untuk dirinya sendiri. Jadi gerejanya tetap terbengkelai, tapi dirinya makin wah gitu ya. Gerejanya bisa tetap buram, tapi kehidupan barang-barang pribadinya di rumahnya makin keren gitu ya. Nah, orang bilang wis bene, nek mati keben barang-barang ini digawa. Lah nek mati lah wis barangnya dadi rongsokan, ya wis dikubur rongsokan ae. Dikubur rongsokan ae gitu ya. Nah, memang setiap orang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan ya. Hebat tetapi tidak berguna bagi gereja, bagi jemaat yang dilayani. Hebat, sebetulnya hebat. Banyak di sekeliling kita seperti itu, saudara. Rusia itu hebat. Negara yang sangat besar itu, Rusia itu. Punya tambang minyak, tambang gas. Keren, saudara. Sebetulnya luar biasa, Rusia itu sebenarnya hebat. Sayangnya kehebatannya tidak digunakan untuk menjadi berkat bagi negara-negara sekelilingnya. Dulu sebelum menyerang Ukraina, sebetulnya Rusia luar biasa, saudara. Makanya sampai ada negara-negara yang 3 negara itu, saya lupa ya, yang mau bergabung NATO yang itu. Dulu dia tidak mau bergabung, ditawari, diiming-imingi bergabung NATO, gak. Itu menyinggung Rusia. Mereka tegas, bagus. Tapi setelah Rusia menyerang Ukraina, jadi mikir, sekarang negara-negara kecil yang berbatasan itu sekarang bergabung dengan NATO malahan. Karena ternyata kehebatan Rusia itu tidak menenteramkan negara-negara tetangganya. Kesalahan, salah strategi Putinnya, salah strategi. Sambo itu menurut kemarin ahli Gramapun, itu pinter dia. Sambo itu pinter. Sayangnya sumbu pendek. Nesu langsung duor tembak. Rancang pembunuhan dengan kepintarannya, kehebatannya, posisinya yang sudah diraih, posisinya sangat tinggi, dia salah perhitungan. Akhirnya menyengsarakan orang-orang di sekelilingnya, ya istrinya sengsara, anak-anaknya sengsara, malu, belum teman-teman sekitarnya yang menolong dia keseret. Nah, orang-orang ini tidak pernah membaca tulisan Gregory Boyle. Nah, Gregory Boyle itu siapa nanti saya jelaskan setelah ini ya.
Dia berkata demikian saudara, tidak ada kekuatan di dunia yang lebih mampu mengubah apapun dari jalannya selain cinta dan empati. Jadi kalau kita ini berharap orang-orang di sekeliling kita berubah dengan kekerasan, dengan kemarahan, dengan apa lagi ya, menghentikan kebaikan-kebaikan kita. Biasanya dia tak perhatikan, biasanya dia tak ginikan, biasanya dia tak gitukan. Tapi karena dia mengecewakan saya, karena dia menyakiti saya hentikan. Saudara tidak akan bisa merubah apapun. Karena orang merubah itu menurut Gregory Boyle. Ini dibuktikan nanti, habis ini saya jelaskan. Gregory Boyle ini membuktikan saudara. Dia sebetulnya pastor. Dia membuktikan apa? Benar-benar tanpa empati. Kalau saudara tidak pernah merasakan, mengapa kok dia melakukan seperti itu ya? Mengapa kok Ukraina kok pengen bergabung NATO kalau Putin berpikir gitu ya? Oh mungkin dia cemas ya dengan saya. Nah didekati bukan malah dicaplok. Dengan kekerasan tidak bisa, sekarang Ukraina suruh gabung Rusia, mana mau, sampai berapa keturunan tidak akan, sejarah itu tidak akan terlupakan. Dengan kekerasan tidak akan bisa. Nah sekarang saya mau cerita Gregory Boyle ini ya. Gregory Boyle, silakan nanti saudara ketik di Google ya. Siapakah Gregory Boyle? Gregory Boyle adalah pastor yang melayani ya, karena dia pelayanannya di daerah Perumahan Baru. Di Perumahan Baru ada geng-geng, gangster antar gangster yang tarung dengan kekerasan. Lalu dia terkenal piye carane. Nah ini saudara-saudaraku, dengan apa empati dia merasa kenapa sih orang kok jadi kasar. Yang penting itu kita memahami dulu ya, memahami dulu. Karena apa? Golden rule itu kan Tuhan memahami kita. Kalau kita yang jahat langsung dibuang. Kalau kita yang jahat langsung dibuang ke neraka, yang kita masuk neraka semua. Cara ngatasinya dengan gitu, bukan dengan begitu, empati. Empati itu turut merasakan. Makanya ketika Lazarus, Yesus di kuburan Lazarus kan Yesus masgul hatinya. Nangisnya itu bukan karena Lazarus mati. Dia sudah tahu kalau Lazarus mati, sengaja kalau sudah baca konteks ceritanya. Dia hanya menangis masgul itu sedih karena dosa manusia itu. Manusia menyebabkan mengalami kematian dan nanti ada ancaman kematian abadi. Itu yang membuat hati Yesus masgul. Sedih sekali. Empati dulu sudah punya empati. Empati kepada orang-orang yang membuat masalah dengan kita. Mengapa sih dia seperti itu? Dari situ dia mulai membuat homeboy. Nah, homeboy ini macam-macam jenis usahanya. Homeboy itu homeboy bakery, ada bakery, homeboy cafe, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak homeboy yang mempekerjakan orang-orang yang anggota-anggota geng tadi. Sekarang dia menjadi, kalau tidak salah, di gereja Katolik menjadi ketua, jabatan tertinggi, tidak tahu ini, saya lupa lihat tahunnya ya. Jabatan tertingginya dia menjadi kepala departemen ya, mengatasi kekerasan geng-geng semacam itu di negaranya, Amerika. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, benar-benar dia menulis ini ya, tidak ada kekuatan di dunia yang lebih mampu mengubah apapun. Ini dapat kita bawa ke rumah kita saya. Di rumah kita, anak-anak kita yang bermasalah. Kekerasan itu tidak akan mengubah. Pertama empati. Mungkin saudara punya teman kerja, tetangga, ya, yang menjengkelkan. Saudara lihat, berempati dulu, saudara merasakan enggak apa yang dirasakan mereka? Mengapa dia kok seperti itu? Ya. Dulu saya pernah cerita dulu, kecil itu saya sering dilabraki orang tua tetangga saya. Saya sering berkelahi. Saya kelas 4 ngantemi kelas 6. Ibu saya sampai dilabraki, senenono sendiri gitu. Saya sering diseneni anak-anak. Kenapa? Sebenarnya karena kurang kasih sayang saja.
Kalau orang paham saya kurang kasih sayang, ngerti, oh ini orang anak kurang kasih sayang. Ya, kemudian diperhatikan, nah karena mungkin dulu orang tua saya enggak, ilmu psikologi tidak sebanyak itu dan anaknya 5 ya, jadi mungkin kewalahan juga karena KCE cuma 1, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Ya, makanya saudara lihat Rusia enggak dapat membuat supaya Ukraina itu berpihak pada Rusia, enggak bisa, kekerasan enggak akan bisa. Sambo, malah dia yang rusak, hancur, enggak, kekerasan enggak akan bisa. Ya, enggak akan bisa. Saudara-saudara, pembalasan tidak mengubah apapun menjadi baik. Minggu sore sudah saya bahas ya, pembalasan ini ada pembalasan yang frontal kasar, ada pembalasan yang halus sifatnya. Namun yang dapat mengubah itu apa? Empati dan kasih. Kasih saja, saudara hanya akan memberi tetapi kurang menghayati. Kalau saudara berempati, empati itu saya dan saudara menempatkan diri kita pada posisi si orang tersebut. Kalau saya jadi dia, kondisinya seperti itu, seperti ini, bagaimana perasaan saya? Kalau sudah merasakan gitu, saudara tidak hanya mengasihi, saudara memberi kasih yang terbaik. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu dia mengubah jutaan orang, miliaran orang menjadi baik. Dia memberikan yang terbaik kepada semua orang di dunia. Ya, kalau Tuhan berfirman cuma ngomong saja, seperti konsep Allah di dalam agama-agama lain, kamu ke manusia jadi baik. Kalau kalian tidak jadi baik, saya buang ke neraka. Kan ada kan ya agama yang ngajarkan gitu. Nah, kamu tidak baik, tidak membuat pahala yang baik, tak buang ke neraka. Dampaknya apa? Allah ngomong tok. Dampaknya apa? Menghasilkan orang-orang jahat, orang-orang keras. Allah yang kasar memiliki umat yang kasar. Ya saudara lihat aja. Beda nih Allahnya, dewanya, entah itu dewa, entah itu Allah. Kalau dewanya itu lembut, umatnya lembut. Allahnya kasar, umatnya kasar. Karena kekerasan itu tidak mengubah apa. Kalau Allah kita ini tidak hanya berkata, saudara, tetapi dia berkarya. Ya, tidak hanya berbicara di surga, kemudian dia ongklang-ongklang di surga, nunggu manusia berbuat baik, yang tidak berbuat baik dibuang ke neraka. Itu Allah tidak memahami manusia. Manusia itu tidak seperti dia, tidak seperti Tuhan. Makanya Allah itu jadi manusia. Yesus itu bisa menitikkan air mata. Yesus tahu bagaimana saudara menderita itu seperti apa. Ditinggalkan sahabat itu seperti apa. Lapar itu seperti apa, Yesus tahu. Ya. Yesus tahu, saudara-saudara. Yesus mengalami semuanya itu. Nah, oleh karena itu ketika dia menjadi imam besar kita, ketika dia menebus kita ya, kita lihat bersama-sama saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Ketika Allah mengerti, ya, memahami kondisi kita, makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan membuat pengikutnya juga menjadi pengikut-pengikut yang penuh kasih. Kita mestinya orang Kristen yang benar-benar itu orang yang penuh kasih. Karena apa? Dia merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan itu menakjubkan. Ya, makanya kalau datang cuma hari Rabu itu berjerih lelah sedikit, kecil. Salut itu ya, ada Bu Jiman, Bu Linda, ini ibu-ibu yang sepuh, Bu Selamet. Wah keren. Ini yang ibu-ibu sepuh, tapi masih datang malam-malam. Ya, kalau sore biasanya masih awas, ini malam ya. Jam 6 nanti sampai jam berapa malam ya, tetapi ibu-ibu masih di sini, luar biasa. Tidak ada yang peduli berapa banyak kamu tahu sampai mereka tahu seberapa besar kamu peduli. Ada pepatah begitu ya.
Tidak ada yang peduli berapa banyak kamu tahu. Sampai mereka tahu seberapa besar kamu peduli. Kasihan ya anak itu. Kasihan ya si A. Kasihan ya si B. Kasihan ya lansia itu. Nek mengkasihan itu tidak ada yang peduli. Sampai saudara peduli melakukan sesuatu untuk yang kita katakan kasihan itu. Kepintaran kita, kehebatan kita tidak akan mengubah orang-orang di sekeliling kita sampai kita mau mengajak mereka. Ya, contohnya makan bakso kalau orang itu lapar. Saudara tidak bisa menginjili orang. Ya, kita tidak akan dapat menginjili orang ketika orang itu kelaparan. Ayo masuk, kalau kamu ingin masuk surga, terima Yesus. Petungnya mak kerucuk ngintir-ngintirin saudara ngomong ke Tuhan, ngomong ke surga yang indah, yang mulia. Wetenge dek lu melilit. Kasih makan dulu. Ketika tangan saudara sudah terulur, kata-kata saudara baru akan didengarkan. Kata-kata kita baru didengarkan. Kalau kita sudah mengulurkan tangan dulu. Ya. Kalau kita sudah mengulurkan tangan dulu baru kita mendengar. Bagi orang yang miskin, beri dulu sembako. Bukan maksudnya kasih sembako langsung penginjilan gitu ya. Itu tidak nolong juga. Kasih sembako dulu. Jangan sekali ya. Di bulan kedua kasih lagi sembako. Nah, terus diajak ngobrol, saudara, rumahnya buruk, berantakan, saudara mulai ngobrol di situ. Disuguhi minuman yang mungkin airnya putih, saudara minum. Kalau sudah gitu nanti saudara penginjilan didengar loh, saudara. Didengarkan loh, saudara. Saudara mau cerita Tuhan, karena dia sudah melihat, iya ini orang yang dirubah Tuhan itu. Baik orangnya. Tidak hanya bicara saja. Nah, dalam golden rule kan kita berharap begitu tuh. Orang itu jangan hanya bicara tok. Ya, mesake saya tapi saudara tidak berbuat apa-apa. Mesake saya kan saudara berbuat, mesti harapan saya gitu. Makanya saya juga harus begitu kan gitu. Ya. Kita ini dilengkapi kuasa dari atas. Nats yang kita baca tadi. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku. Kata-kata ini dari kitab Yesaya dibaca oleh Yesus dan itu menjadi penggenapan langsung, ya, penggenapan yang langsung. Jadi ketika Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Ini saya ulang-ulang, untuk. Seringkali karena pengurapan itu banyak orang-orang Kristen asik untuk menikmati surga. Waduh, aku doa itu hadirat Tuhan itu mulia sekali, luar biasa indah, luar biasa mulia. Pengurapan Tuhan turun hebat atas saya. Pengurapan itu untuk apa? Untuk asik-asikan. Untuk kesenangan kita. Ya. Urapan itu untuk apa? Urapan itu untuk pelayanan. Makanya Yesus untuk menyampaikan kabar baik, itu penginjilan. Kepada orang-orang miskin bisa jadi itu pembebasan. Memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan kepada ini pelayanan-pelayanan semua. Diurapi itu untuk apa? Yesus berkata diurapi itu untuk melayani. Pak Tri, saya ini diurapi enggak toh? Kalau dalam doktrin baptis, saudara, semua orang yang sungguh-sungguh terima Yesus itu diurapi. Diurapi Roh Kudus. Saudara semua punya Roh Kudus. Tinggal, saudara asik-asikan, kita ini asik-asikan saja di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, atau kita setelah diurapi Roh Kudus itu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah kan?
Roh Kudus itu diberikan bukan supaya saudara santai-santai di rumah, ibadah di gereja, pulang, mati, masuk surga. Tidak gitu, tidak ada kayak gitu. Saudara. Ya, pengurapan itu untuk melakukan satu misi pelayanan. Ya. Pat Robertson itu pendeta baptis, saudara. Pat Robertson berkata demikian, saya juga berdoa memohon bantuan dan pengurapannya untuk hidup dan pelayanan saya agar saya dapat memiliki berkat rohani ketika saya melayani orang-orang. Mereka adalah doa utama saya. Saya tidak memiliki daftar doa yang saya turunkan. Nah ini saudara, saya juga berdoa memohon bantuan dan pengurapannya. Untuk apa? Untuk hidup dan pelayanan saya. Yang dibutuhkan itu sekarang adalah kita ini bertindak, saudara-saudara. Karena golden rule itu apa yang orang lain ingin perbuat kepadamu, perbuatlah. Perbuatlah. Dorongannya adalah lakukan. Kalau saudara pengen dulu itu saudara bisa selamat karena diajak orang, sekarang ajaklah orang. Kalau dulu saudara itu diinjili orang, sekarang injili orang. Saudara, kita kan bersyukur diinjili, dilayani orang. Kalau saudara bersyukur dilayani orang, sekarang layanilah orang. Di teras rumah saya itu ada oli mesin mobil, saudara. Kalau saudara pernah membuka oli mesin mobil itu, saudara, kuning, seperti minyak goreng. Sempat mikir kemarin minyak goreng langka itu, saudara. Wah ini goreng tempe angel ngene kentekan minyak rene tak goreng nganggo oli. Oli itu untuk apa toh saudara? Mobil gereja itu gardanya ada olinya. Ya, lakernya ada olinya, mesinnya ada olinya, remnya ada olinya, koplingnya semua pakai oli loh saudara. Kan Roh Kudus itu digambarkan minyak. Kalau sudah diminyaki semua, terus untuk apa mobil itu? Mandek tok ning garasi. Ya harus bergerak. Oli itu mahal sekali, saudara. Roh Kudus itu tidak diberikan pada semua orang, hanya orang anak-anak Allah. Hanya untuk umat pilihan, Roh Kudus itu diberikan. Mahal. Ya. Tanpa minyak itu saudara, kalau mobil itu saya jalankan, saudara tahu. Kalau tanpa minyak, oli-olinya ndak ada, mobil itu saya gerakkan, hancur semua, mesinnya hancur, lakernya hancur, gardanya hancur, semua hancur itu, berantakan semuanya. Kalau tanpa oli. Nah itu memberitahu kita bahwa pelayanan tanpa pengurapan, tanpa mengandalkan Roh Kudus itu merusak pelayanan itu sendiri. Ya, pelayanan tanpa Roh Kudus itu merusak. Nah, oleh karena itu dalam golden rule kita berharap semua baik-baik bagi kita. Oleh karena itu mari kita berbuat baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita semua sudah diurapi, diminyai, bergeraklah. Ya, dalam TikTok itu kemarin teman saya kirim TikTok. Jangan berkata kalau saya orang Kristen kalau sudah tidak dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan berkata saudara orang Kristen. Saya menarik. Tak pikir benar pura sih. Tapi ya benar saudara. Kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga tidak mengampuni. Oh iya betul juga. Waktu saya dengar pertama kok kelihatannya ekstrimnya. Kalau kamu tidak bisa mengampuni orang lain, jangan bilang kamu orang Kristen. Tegas saudara. Tapi Pak Tri sakit banget ya. Sakit sekali. Saya baca buku tadi sore. Pada saat Yesus dipaku tangannya, dos tangan kanan, tangan kiri kan paku semua. Kan salibnya ditaruh tanah dulu tuh saudara, karena untuk maku, dipaku semua kaki-kaki, tangan, kedua tangan, terus didirikan, deret. Nah, terus dimasukkan lubang saudara. Lubang yang sudah disiapkan untuk salib. Pas dimasukkan lubang menurut penulis buku itu, jeluk. Ulah itu lubang-lubang paku-pakunya itu kan
Sakit saudara, pas jelek ngono semua kena pakunya dagingnya itu menahan tubuhnya supaya tidak jatuh. Sakit sekali. Penulis itu berkata Tuhan Yesus mesti sesak napasnya ketika jeluk salib menancap terus dipantek di lubangnya. Dia berkata Yesus itu pasti sesak dan berusaha menarik napas. Setelah dia berusaha menarik napas, dia berkata, apa? Bukan gablek. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kan orang-orang yang bersalah pada kita kan gitu, saudara. Kenapa tuh mereka bersikap seperti itu? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sakit, iya. Nah, karena kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, maka kita belajar memberikan yang terbaik. Itulah inti dari Golden Rule. Termasuk kepada orang-orang yang bersalah kepada kita tetap memberikan yang terbaik. Itu renungan saya, silahkan Bu Nini, istri saya melanjutkan.